ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نستغفر الله العظيم ولوالدينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أن يتقبل ويتقبل سؤال وصل إن شاء الله ظاهر ذات الآخر على من شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. صل على محمد يا ربي صل عليه.
dilangkahkannya kaki kita, dilancarkannya perjalanan kita dari rumah ke tempat ini guna bersama-sama untuk mentakzimkan dan membesarkan dan mengagungkan Nabi kita, Nabi andalan kita, Nabi yang akan kita jadikan sebagai penolong kita di hari kiamat nanti, Asy-Syafi'il Musyaffa'. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan Maulid Ad-Diyaul Lami', karya daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang kita selingi dengan qasidah Mudhariyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Para saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, perkumpulan kita kali ini insya Allah masuk di dalam perkataan beliau ini. Yang kita ketujuh kumpulan malam Rabu, malam Jumat, atau malam-malam apakah? Tak berujur ada undangan kan berkumpulan di situ. Itu adalah sesuatu yang sangat baik karena berkumpulnya kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, di sini Sidin memberikan perumpamaan bagaimana baiknya sesuatu grup, sesuatu perkumpulan itu ketika mereka berkumpul untuk melakukan hal yang Allah Ta'ala ridhoi. Wa qala radhiyallahu an, masalul ukhuwati fillahi masalus syajarah tusqa bima'it tazawuri wa tuthmiru ta'awun 'alal birri wat taqwa fa idza lam tusqa syajaratu yabisat wa idza lam tuthmir quti'at. Perumpamaan persaudaraan kita karena Allah. Jadi kita ini pada hakikatnya berdasarkan berdasarkan. Dan berdasarnya kita ini bukan karena apa, tapi karena Allah. Karena yang mengumpulkan kita ini adalah agama Allah. Karena kita satu tujuan, satu untingan, yaitu ingin meninggikan agama Allah. Tak kumpul kita di sini. Maka kita ini berdasarkan badang sanak seagama. Nah, jadi kita ini mengadakan perkumpulan naka ini bersama-sama kita membesarkan, mengagungkan Rasulullah, melakukan hal-hal yang baik, menuntut ilmu kayak ini. Kita berkumpul, ini adalah persaudaraan. Itu jar Habib Abdul Ahad masalus syajarah. Kalau kita bandingkan dengan alam dunia ini, itu seperti pohon yang besar. Nah, kita ini bersamaan, bersatu kita berdatang, lalu kita bersamaan ini ngaranya pohon yang gena. Pohon itu bila gena kan harapan pacang berbuah ya lah. Namun pohon masih halus mau berbuah itu pun cangkukan ya lah. Nah, orang akal ini kan keharatan kok. Halus pohonnya berbuah dah. Karena dicangkok, nang gena jadi tatakkan andak ke mana ke tanah, tumbuh pulang bakar biasa. Kan ini hanya mencuri estafet katanya lah. Mencuri setar kan. Orang setar kan mulai biji lo, langsung batangnya tajak pas berbuah. Kan itu kan pintarnya manusia kan bisa akalan ini kayak itu. Ada juga pakai stek kan, stek pohon ini digebongkan mau, ada juga. Jadi akarnya pohon yang lain tapi yang menimpel itu pohon yang berbuah ada juga kan. Stek yang lainnya ada tekniknya itu kan. Manusia pintar bener lah. Nah, itu subhanallah, Allah mengilhamkan yang demikian kepada mereka. Nah, di sini kita digambarkan kita perkumpulan kali ini sama-sama kita membesarkan agama, satu tujuan, satu untingan. Ini bagaikan kita sedang menggaduh pohon nanggana. Pohon nanggana itu akan menjadi baik. Pohon itu kan inya bisa hidup kalau ada banyu. Kamu pun kena sing banyuan kareng habis rontok daunnya kan. Apa nak buah daunnya jadi rontok sudah kareng. Ada sing banyuan. Maka pohon itu bilanya segar, tabuk jadi bawahnya itu pasti ada banyu nang diisapnya. Maka ada pasang banyuan takwanya itu. Nah, itu. Jadi kayak Pak, pohon kita ini kalau pohon nang di dunia ini kan bila hidup pakai banyu. Kita pang menghidupi pohon perkumpulan kita ini tusqa bima'it tazawuri. Itu akan dihidupkan, disiram hingga subur dengan air saling kita berkunjung. Kalau misalnya kan berjauhan rumah kan, berhilangan karena Allah kan silaturahim. Tapi kalau kita berkumpul langsung di sini sama ain juga kan. Nah, itu karena pada akhirnya kita berkumpul ini itu sama kita artinya saling mengunjungi kan, kita janjian sudah kan bertemuan dengan Rabu kan. Itu artinya sama-sama kita saling mengunjungi. Tapi nang kisah ini
kayak pang lebih luas lagi pang lah kisah orang kan saling mencintai lalu ini mailing ini itu kan bakunyok-kunyok ke rumah nang saling dicintai karena Allah tadi. Tapi kalau kita nak ini insya Allah sama aja juga karena kan kita nih menjaga kekompakan juga nggak ada turunan lagi ada turunan lagi habis bubar majelis kan. Nah, karena ada tangan terus, maka majelis kita ini akan terus hidup na kayak pohon, selalu disiram dengan banyu. Nah, maka kehadiran kita ini sama artinya kita mempertahankan kehidupan pohon persaudaraan kita karena Allah. Kalau sudah pohon itu terus hidup, segar pohonnya, kancang daunnya, banyak batangnya kan, maulah kada berbuah akhirnya. Nah, pasti berbuah. Wa tuthmirut ta'awuna 'alal birri wat taqwa. Bila sesuatu karena Allah berkumpul, maka akan membuahkan untuk saling tolong menolong untuk berbuat baik dan bertakwa kepada Allah. Nah, maka kita akan menghasilkan yang baik kan. Keluar majelis ini nang asanya kada tahu jadi tahu, nang asanya pangulir jadi rajin, nang asanya kada mengerti jadi paham. Nah, itu kan itu kebaikan itu. Nah, sama tujuan lalu bila menggawi suatu bertolongan, ada yang membuat terbang, bukaan perapasan, tuk, terbang di masjid di mana? Itu orang lapah leh, baik ambil bus barangadarat kan, perapasan mau ambil itu bertolongan ngadanya. Nah, ada mangkat mesin kan, memasang, nah itu tak. Jadi apa yang kita gawi ini untuk mengagungkan Rasulullah. Insya Allah Nabi itu sana gembira Rasulullah SAW itu yang kita kan melihat aja sih kita nih mengadakan kayak ini kan bawa kumpulan kayak ini mun saikong aja menggawi itu kan berarti harat. Nah harat ini bergabung bersatu kita itu yang sangat luar biasa kan. Nah itu dan disitulah Rasulullah melihat kan apa yang digawi oleh umatnya dan beliau mengucap alhamdulillah aku ada bisi umat yang kayak itu. Nah itu kan bila kita bertolongan gini menggembirakan hatinya Rasulullah SAW. Walaupun kita masih sedikit, tapi kita kompak dalam kebaikan bertolongan itu akan menggembirakan hatinya Rasulullah SAW. Kebalikannya, apabila pohon tadi kada diberi minum karena di bawah tanah kada ada banyunya atau orang kada menyirami, tumbuhnya kada tumbuh lagi matinya. Nah karing, pohon rontok daunnya. Amun pohon to biar gandal pohonnya kan. Ganda sudah batangnya bilang nang kaya apa? Nang kaya nang palukan sudah nang bilang di paluk itu kan bilang kaya derum sudah. Tapi kada berbuah kada berdaun lagi berbuah mungkinnya. Kada berdaun rontok sudah. Napa ya pikiran manusia? Amun pohon tu ganda pohonnya tinggi tapi kada berdaun lagi kareng sudah. Napa pikiran manusia? Diapai? Tabang lo neh. Jangan sampai taduhulu angin nang maniop. Amun angin maniop naruh tiapnya parabah pas kana rumah habis hancur rumah kan amun ditabang kawa kan menjuhut ke mana merabahkan pohon bila kada lagi nya berbuah dosa kada berbuah bila kada berdaun gen pohon tu bila sudah nang karing pikirakan orang tabang napa ditabang malaran kayunya lawan diulah papan atau diulah kayu bakar kan tapa kayu ulang amun kayu itu hati tinggal pohon dicongong surangan kan ada apa manfaat besia tadi tibanya patir kan abah kan nah karena rumah lah pikiran orang ada dihancur ditabang pohonnya begitulah wa idza lam tusmir qutiat jangankan nyakaring terkadang pohon tuh kada berbuah kan tabang urang kada manfaatnya lagi jeung pohon teh kada berbuah bang nah itulah jadi kan bila kita maju sini kada kita saling mendukung maka grup itu akan tumbang akan bubar dengan sendirinya kan ampihan jadinya kan. Tapi kalau sudah kita sama-sama kompak bagi tugas masing-masing, berarti tujuh kan hendak supaya supaya terjalan terlaksana terus majlis ini. Nah maka itulah yang akan mempertahankan. Begitu pula grup mana? Nah, grup itu kan grup WA, grup Facebook kan, namun bakalahian grup itu bakalahi bahwa habis dah hambur lo kan. Nah, punya kompak sama kan, nah, admin kayak ini masih kan. Nah, maka akhirnya grup itu akan terus hidup. Grup itu akan terus berkembang. Tapi kalau sudah admin memberi arahan gak ada di AC, nah akhirnya kan bubar grupnya. Nah itu contohnya juga kan. Tapi grupnya ini grup yang baik kan, grup yang bagus-bagus untuk mengingatkan kita dalam beragama atau kita bagus dalam beragama kepada Allah SWT. Kemudian wahai kawan-kawan sabarataan, wahai dang sanak sabarataan. Dan sanak, mun aku tatu hawa ikam berarti aku ni kakak lah. Nah ikam ni ading kan, kakang. Jadi kakang lo nah, ida sanak kita kan jadinya.
Kita akan membaca hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang alim. Rasulullah pernah melihat pernah terjadi, kita kadang membicarakan hadisnya ini, bicaranya hadis sahih atau kadang kan, cuma kejadian ini didukung oleh hadis. Yaitu pada suatu masa ada setan atau iblis, bila iblis kepalanya lah, bila setan abuahnya. Nah, pokoknya ya antara dua tuh lah. Berdiam di muhara lawang masjid. Ada seorang nabi, ini kan disebutkan nabinya apa, nabi kita, nabi Nalena, seorang nabi datang melihat syaitan di mana, di muhara lawang masjid. Sidina ke masjid. Lalu, napa habar tan? Napa habar les? Apa ikam di situ berdiam? Aku nih hendak kayak menggoda orang nang sembahyang tuh, ada orang sembahyang, anakku goda gitu, anakku ganggu sembahyangnya supaya salah. Sudah siap dah aku nak mengganggu, aku nak masuk, tak lihat nang guring tuh, dua ini aku dijadi, tak lihat orang guring dijadi masuk. Orang nang sembahyang ada takutan, nang sembahyang tuh aku ganggu, anakku kacau supaya terganggu, supaya ibadahnya tuh camoh. Tapi ada orang guring tiga tuh, dua ini aku masuk. Kenapa? Orang guring takutan, dan orang sembahyang ternyata sembahyang aneh, kan? Hantu aneh loh kan? Hantu tuh aneh leh, setan tuh aneh. Ada kita kan orang nang jaga tuh kan takutan kita leh, orang nang guring nyaman kita hendak nang apa kalah. Nah, kenapa gerang jadi takutan orang guring tuh? Karena orang guring itu orang alim. Sedangkan orang nang sembahyang itu orangnya kada alim. Nyaman aku mau ubah karena sebenarnya salah, sebenarnya itu kawa aku mau ubah mengganggu. Cuma bila aku ganggu karena nang sembahyang tuh tak salah inya. Buset ta bangun nang alim tuh karena melihat tak gurunya karena kan sembahyang itu salah. Bisa akhirnya orang jahil itu ilmu tuh akan berguna seumur hidupnya. Rugi aku. Kan. Mencak dari bitong nih, harap ada orang dagang nih, setan kan sakit ya kerugiannya dia mau. Nah, setan kan termasuk jitu, jadi berhitungan bisnis setan nih harap bener lah. Rugi aku sang hidupnya setan. Ini nih ngalihnya tuh orang alim ada guring higa tuh, bila aku ganggu nang sembahyang tak bangun kananya padakannya karena bisa dapat ilmu seumuran yang memakai ilmu tuh, tak lagi aku menyalahkannya di situ karena. Ternyata syaitan lebih takut daripada orang alim nang guring daripada orang jahil nang baratan sembahyang. Makanya kita jangan merasa harat. Wah aku sembahyang saanu aku nyunat qabliyah ba'diyah, aku yang duha, aku yang witir, tahajud, aku macam-macam. Ilmu seorang gimana gerang? Orang alim tuh orang 2 rakaatnya sembahyang, kita seharian kalah kita. Makanya ilmu itu penting. Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin karena ada masanya, satu masa karena ilmu lebih penting daripada ibadah. Kenapa? Karena waktu itu orang banyak beribadah karena ilmu. Akhirnya banyak ibadahnya dari nilainya nol. Di kitab Ihya Ulumuddin itu ada pernah kita baca hadisnya. Penting. Zaman kita sekarang perlu kita banyak ilmu. Karena kita ini melihat contoh di video, melihat contoh di mana kan benar kalah di medsos, di TV kan. Asal sabujur gawe nak itu gawi. Padahal salah. Contoh, di TV rancak benar. Bila ada orang mati, pakai baju hirangnya tak? Baju hirang, salawar hirang, upiah hirang, kacamata hirang kan, payung hirang pulang. Kalau bidan karudungnya hirang, pulang sarbe hirang. Kenapa aja? Masa berkabung aja. Hirang aja menandakan orang sakit hati, sedih kan. Jadi apa? Berbelasungkawa lewat pakaian. Itu adat siapa? Itu adat orang Yahudi. Adat orang Yahudi itu ya, walaupun kita kada bicara apakah itu salah atau benar kan, adat itu dituruti, cuma itu pada asalnya adat Yahudi. Adakah? Orang Islam bila ikam ada kematian pakailah baju hirang karena ikam tuh berkabung sedih. Kada ada hadisnya nak itu. Kenapa banyak orang serba hirang ketika kematian? Karena tuturutan, yaitu gara-gara kada berilmu. Maka kita hati-hati. Aku sampai baju hirang, sampai hirang beriakan. Tangan aku diingat ada orang mati pas tak pakai baju hirang aku, atau tak pakai tapi hirang, karena asal orang menghuluakan. Jadi aku isi baju hirang, ada isi tapi hirang beriakan juga anakku kada sing aja terpakai kan pas ada orang mati, seorang tak burung menghilangi kan. Nah ya, sidin pakai hirangnya juga aja, asal orang menghuluakan. Sampai kayak itu aku daripada kada ketujuhnya tentang gaya-gaya kayak itu kan, nang kita kada tahu sumbernya di mana, hadisnya di mana ambilannya. Ini satu contoh kan, di hari zaman ini kita harus banyak berilmu. Jangan kulir untuk ilmu. Aku aja menuntut ilmu kadang-kadang tak amalkan. Baik para yayasan untuk ilmu, salah. Orang nuntut ilmu itu sudah mengamalkan ilmu. Orang nuntut ilmu itu sudah mengamalkan ilmu. Bila dia mengamalkan 2 kali mengamalkan berarti.
Karena Nabi nyuruh tuntutlah ilmu. Pak kita nuntut ilmu, berarti kita mengamalkan ilmu loh kan? Ilmu menyuruh kita menuntut ilmu. Bila kita nuntut ilmu, berarti kita mengamalkan ilmu. Amalkan bahasa pulang dua dapat. Pertama mengamalkan ilmu menyuruh nuntut ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu itu sendiri. Dan ilmu itu kata ulama yahtifu bil amal. Dia akan selalu membujuk-bujuk, merayu-rayu bagi orang yang berilmu itu supaya mengamalkan ilmu. Selalu merayunya, selalu amalkan ini nah. Amalkan gini nah. Kita bila suah mendengar ilmu itu nah. Jalan ini aja kehidupan kita nih. Ada tuh kan nama ingatakan. Ini kan bagus noko ujar tuan guru ini bagus noko gawing ini. Itu yahtifu bil amal ilmu itu. Bila mau kita masih, mari kita ilmu di hati kita nah. Ilmu itu mari kita di hati kita. Ingat terus kita lah ilmu itu. Wa illa irtahal. In ajab wa illa irtahal. Bila inya masih memakai ilmu itu akan mari kita awaknya. Bila inya kada masih, jauh ilmunya. Tapi lantaran manusia itu kan imban untuk ilmu kada dipakai, untuk pulang bahasa, ada pulang ilmu itu dapat. Nah, jadi ada nang 10 kali nangar hanya tak amalkan. Alhamdulillah tak amalkan juga putingnya kan. Aku lancakai nangar tu je, kada tawa, tak ada kadang gawi lagi. Alhamdulillah jar panjang umurku kan sawat aku amalkan salahnya jar si tuan guru tuh. Rancak aku nangar deh tuan guru si anu madahkan kan. Tadi tak amalkan aku je. Pas ini aku tak amalkan. Alhamdulillah. Itu ilmu itu kan, nah itu. Jadi bagus sudah nuntut ilmu, bagus sudah nuntut ilmu itu. Masalah mengamalkan kita niatkan, kemudian kau amalkan. Nah karena orang yang berilmu itu lebih afdal daripada orang yang hanya modal rancak beribadah. Ada di akhir zaman, di zaman dulu kan, ada orang membawa keledai itulah. Keledai itu halus pada kuda. Nah, muhanya kayak kuda juga, cuma awalnya indik. Keledai itu kan. Nah, ini membawa keledainya keledai bini, tariknya. Tatamu orang alim, ujur alim, ikam mana kemana? Ulun hendak berjauh pada kampung, supaya ulun fokus beribadah. Ang berdiam di kampung kan alang-alang beribadah, baca ini baca itu, kata orang lawang, oh jadi ini, ya lah. Nah, minta ini apa-apa, kan orang berseruan lah. Orang membuing ini, itu kan banyak pandiran, orang mepandir dan sebagainya bakawan. Jadi kalau di kampung dia ada fokus, nyaman beribadah, betulak jauh aku ke tempat yang terpencil. Di situ aku bebas hendak kayak mengatur waktu. Masalah kehidupan gak ada penting, masalah makan gak ada penting, ibadahku fokus kepada Allah. Oh kayak itu, bagus niatmu tuh tuan guru. Ini panggil tuan guru ikan membuat keledai bini ini kenapa? Aku nih kan dia jomblo. Nah ini bahaya si jomblo. Bahaya jadi jomblo nih kan nih. Nah aku ini kan jomblo. Apa jomblo? Jomblo tuh kan kadang tegangan tinggi kan. Nanti buah mendesak lawan nanti buah mendesak lawan Nah, bila idza qamat dzakar amiyal basar aja kan. Idza qamat dzakar amiyal basar aja kan. Bila sudah utuh longor untuk mencugut berdiri habis mata kada berpikir lagi kan. Bisa mencari pelampiasan nih. Kalau orang kada berilmu. Pada orang berilmu kan gua baca Quran, baca salawat, dialihkan pikiran. Insyaallah jinak aja kan utuh longor kan. Belum saatnya tuh hai ikan bangun lagi. Belum terpakai tuh hai. Simpan tuh tenagamu, energimu tuh simpan loh. Karena ada masanya kan ikan bakalahi. Haruan bakali lawan biawan. Nah, lalu kita bawa keledai bini tadi kan ditariknya. Nah, harusnya ada paham kok nih. Kada nyambung kisahnya nih. Bawa keledai bini. Nah, saya kenapa bawa keledai bini? Ini adalah alat peredam. Nah, alat peredam nah hidup. Nah, pagirang. Aku nih kan dia jomblo. Bila tegangan tinggi kan kemana mah nyusuk makan meredam makan kan. Nih napa ngarannya nih? Stop Pak. Apa artinya? Cukup nisik napa? Stop kontak. Kamana stop kontak nih memasangkan supaya nyetrum kan. Amun bini ada bisi, jadi kawin lawan keledai ya. Nah, aku aja keledai. Aku pula aja keledai kan. Nah, kayak Miel juga. Saya kira aku aja keledai jadi sasaran Nah, kawin lawan binatang. Bolehlah. Maka keledai seorang aja tukar binatang tadi. Halal lah itulah. Ada kasus orang saya terima menikah keledai dengan ada orang kawin dengan keledai. Daripada manusia berzina aja gana dosanya. Mengkeledai nya ada bakal aja. Nah, kada berilmu. Asa anu bila keledai kada berdosa, pada sama ai. Hayam kah?
Itek kalau kan itu boleh. Itek seorang ayam seorang itu boleh. Nah, dan hukumnya itu junub bila masuk apalagi kan junub hukumnya wajib mandi walaupun binatang nang anunya nih, nang pasangannya nih kan. Nah kayak itu, gitu guru muka itu salah ikam astagfirullah. Gara-gara kada beilmu sudah wani anak fokus beribadah, salah sudah. Tagana dosa bezina, daripada ibadah nang kencang saling banyakan. Nah itu kan pentingnya ilmu. Bila tahu kita akan banyak pengetahuan kita ada masanya kita karena waktu kita perlu ilmu itu akan diberikan Allah Ta'ala kan kita solusi karena kita tahu alhamdulillah maka dia tahu selalu ngalih kan jadinya kan ya kawin kan di bini ini orang masyarakat nang fanatik nang laki ini kita tahu ada tahu kisah kan tahu kisah di agama kan tahu kawin nah aku juga penting situ aja kan nyaman dia itu pas dia barangnya kan apa aja orang atau cantol pak cantang cantang barangnya tuh aja pasti aku ngintu ketujuh dah taparukoi larang jujuran kan hakun dia nya kawin di situ tak kawin ini bibinian apa natek seorang nggak bisa tahu ke masjid kada bisa yang berjamaah kada bisa yang surangan begininya kan tapi nanti tak kawin ini orang panatek lalu suruh nambini ujian nambini sampian tulak ke masjid itu berjamaah juga kita rumah kan para masjid berisupan ujian ambil ini makanya aku jangan bisa aja terang terus dia aku nah ada bisa yang mana aja nambi ini pokoknya kayak apa gerakan orang turuti selesai balik kan nah kayak apa gerakan orang turuti kayak itu aja nah kayak sembahyang kadang ini kamu muka kan sembahyang kadang ini kamu muka sembahyang kan nah di sabtu tiga nah anak-anak kan rame bagaya di belakang nah seorang bahkan keanakan soalnya anak-anak ini apa begayanya kan, begayanya jepainya kan, kawan jepainya, kawan kan jepai juga jepai. Sakanya tak jepai nang si pengantin hanyar nih. Nah, jepai nang burit pengantin hanyar jepai kan anak kan. Nya sah sangka aslinya kawannya pada orang tua. Nah, nya sah sangka aslinya kawanannya jepainya diburit kan. Kayak itu aja bilang jepai burit kah? Nang di muka. Jepai burit orang. Nah, jepai burit orang di muka juga. Nah di muka ini kan jepai sarek meninjak asalnya, wah kata muka. Itu aja, wasabian itu jepai burit kan tinjaknya. Talawani nang penyarikan kan tinjaknya di muka pak, aneh pak. Sebenarnya itu ada jurus meninjak aja, meninjak aja belakang debau tinjak. Ibadah tinjak di belakang harus sarek kan. Amok tumbur orang sarek. Kira-kira nang keributan apa? Ikam lo kayak madahkannya tadi aja, napa jerurang turuti kan. Jepai orang jepai juga kan. Tinjak orang tinjak juga. Nah pas jamu. Nah itu tang adanya. Gara-gara kada beilmu. Subuh Jumat pulang tulakan ke masjid bayang beri ke rumah. Anu aja antik juga aja di kampung sini aja. Aku puga sama hidup aja. Sambayang subuh 3 rakaat. Subuh Jumat pada 3 rakaat. Ada sujud sajadah kan. Nah pada itu 2 rakaat masih loh kan. Cuma ada sujud sajadah. Nah, bagi salah nang bini harat nih aja subuh Jumat nih aja 3 rakaat nih aja. Gara-gara kada beilmu. Nah, itulah. Nah, jadi harus kita banyak yang menuntut ilmu supaya kita niatkan untuk menjadi bekal kita dalam kehidupan ini. Jadi Rasulullah bersabda faqihun wahidun mutawarriun. Orang alim biar saikong dan orang tuh sudah warak. Menjaga diri daripada yang haram-haram itu asyaddu ala syaitan lebih disulitkan atas syaitan untuk digoda min alfi abidin mujtahidin walaupun dibanding dengan 1000 orang ahli ibadat nang cangkal ibadah orang alim saikong aja tapi orangnya tahu di hukum Allah Ta'ala memakai dibanding dengan orang ahli ibadah biar 1000 kali lipat banyaknya biar cangkal ibadah 1000 orang ahli ibadah ini kalah nilainya dengan 1 orang alim tapi nya jahil kan si orang ahli ibadah ini walaupun pulang orang ahli ibadah ini tetap menjaga diri warek juga orangnya menjaga diri dari haram. Kenapa? Karena ilmu itu penting. Ilmu itulah nang kawan melawan. Kita ini bila digoda syaitan, kita kan akal kita ini bisa lemah. Nah, akal kita ini bisa lemah. Akal itu harus ada dibantu oleh iman. Iman itu jadi kuat karena ada amal. Amal itu ada karena ada ilmu kan. Ilmu pentingnya. Ini kita manusia ada akal, ada nafsu kan. Nah, kita ini manusia, kita ini didesain Allah Ta'ala sebagai manusia, diandeki Allah Ta'ala akal itu nikmat, diandeki Allah Ta'ala nafsu itu ujian. Amun kita ini diberi akal tunggal kada sing nafsuan,
kalah malaikat nang kita. Dan maksiatnya di manusia kan, harap manusia pada malaikat bisa ini kayaknya kan. Nah, tapi ketika kita diandaki Allah Ta'ala nafsu dan akal, inilah menjadi bahan perjuangan kita. Bila kita kawal melawan nafsu, menang, maka kita akan tinggi pada malaikat. Bila kita kalah dengan nafsu, akal kita tak bawah, kita lebih hina pada binatang. Binatangnya ada bakal, gitu kayak lo kan binatang ada bakal kan, anak kayak apa kayaknya menggawi nah haram lo kada apa nya kada ada hukum, kadang ada bakal. Ada kita sudah ada bakal, ternyata kita kalah dalam binatang. Nah, dibikinlah manusia itu menjadi panantuan. Bisa tinggi di atas malaikat, bisa rendah, lebih rendah pada binatang. Nah, kita didesain Allah Ta'ala punya akal dan punya nafsu. Nafsu itulah tempat masuknya syaitan. Jadi syaitan itu melihat kita dipantaunya. Oh, nafsunya kuat nah. Yuk, kita serang. Itu nafsunya ada tuh, nafsunya tak burung kuat nah. Kita serang, kita goda, kita ayo, kalah kita. Paknya nama menyerang, oh nafsunya itu nah, ada sudah. Ketika hana menghantam nafsu, hana menggoda, datang akal. Uji akal jangan. Kenapa? Akalnya ada ilmu. Ilmu manu memberikan masukan, ikam akalnya kayak ini caranya lah. Nah, dinasihatinya oleh ilmu si akal di. Lawan nafsu tuh. Yang nakon ikam karena bila ma'asir nafsu, ini akibatnya karena bila ikam melawan kemenang, ini karena akibatnya nah. Ayo jangan akal aku lawan nafsu, lawannya. Bila saya nafsu itu kalah, syaitan buka ini. Nah, itu. Kenapa akal jadi harat? Karena ada iman. Iman itu di mana dapatnya? Iman itu bila kita cangkal beribadah, maka iman kita akan naik. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Menurut pendapat yang kuat dimenangkan adalah iman itu akan bertambah-tambah kalau ibadah kita tambah banyak. Tapi ibadah itu berkualitas kalau ada ilmunya. Amun kada ilmu, kada berkualitas ibadah kita. Nah, kita yang dicari kita itu ibadah walaupun sedikit tapi berkualitas. Supaya berkualitas harus kita modali dengan ilmu agama. Nah, itu seharusnya kita banyaki waktu kita untuk menuntut Lihat. Ada orang di masjid beracaraan salat maghrib berjamaah, ya kah? Imbah salat maghrib berjamaah, orang apa? Baca wirid. Imbah baca wirid, orang mengadakan majelis taklim. Majelis taklim orang sembahyang isya berjamaah, ya kan? Karena di parak masjid itu misalnya ada pasar, rame pasarnya kan banyak macam-macam barang ada di situ. Nah, pertanyaannya banyak di pasar ke orang banyak di masjid kah? Banyak di pasar. Karena pasar itu rame. Kalah ibadah kalah lawan pasar rame. Orang beribadahan sembayangan kayak itu aja. Nah, bagi kayu itu apa? Ada mana raminya? Tarami di pasar, hitung. Tapi di pasar orang pada beribadah. Karena di pasar itu kan macam-macam tadi. Nah, di sini kalahnya manusia kan memilih ke pasar daripada beribadah. Nah, tontong saya maghrib, tontong berwirid. Burikan orangnya. Dan datang tuan guru ceramah. Tadi waktu saya maghrib orangnya 30 kan. Dia ceramah tuan guru paling 5-6 lagi mengarahkan. Mana haratnya belajaran untuk ilmu lambe wirid, harat menuntut ilmu, gak nanti ilmu pahalanya. Tapi ternyata apa? Nang bubuhan ahli berjamaah tadi burigan. Tontong belajaran Isa hari di tangan pulang yang berjamaah. Itu menjadi contoh. Jadi nang paling harat itu ternyata dijauhi oleh manusia. Kenapa demikian? Karena ada syaitan yang menggoda. Sehingga nang paling harat itu ternyata seikitannya orangnya. Dan nang tauhu itu ternyata banyak. Nah, itu contoh aja Bang lah, contoh aja. Jadi apa tadi? Kita itu hendak beribadah banyak modal, banyak ilmu supaya ibadah kita itu berkualitas. Karena ilmu inilah nang kau melawan syaitan kan pulang. Karena syaitan itu bisanya bermain kan pulang. Bisa dialurnya kita. Makanya jarakan itu bujur kan untuk orang bahari madahkan. Bila manusia itu bersurban, maka syaitannya bersurban juga. Ini di mau imbangnya. Ini orang alim deh namanya digoda deh. Jolongnya setan nang kurus kareng kan. Lanyak aja deh. Allah langsung. Setan nang kurus kareng dapatnya nang orang alim ada bakutik lagi. Cari akannya sepanang sepadan. Oh, ini Jakarta mesti kita isato sekolahnya kan. Cari setan nang isato juga kan. Jadi seimbang. Jadi karena ilmu nang di otak orang alim itu karena dirasukinya oleh setan. Sampean tahu gini loh. Nah, kayak ini pian nah, kayak ini mana mau jari kan. Ini bujurlih aja. Nah, bila tuan guru nih mungkin kada teliti kan, alor bujur lo karena putunya limbahkannya sedikit. Jadi kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin tuh bilang pasti deh kita nih karena goda syaitan.
Harat taktiknya syaitan ini, macam-macam caranya. Jadi namulah selamat tuh hanyalah kita minta tolong kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jadi gina harat. Namulah kita selamat. Kalau kita maksiatkan usaha kita nol kita nih. Pasti kalah terus. Inya harat mau mempermainkan kita. Nah, itu syaitan nih kan. Dengan macam-macam cara inya mempermainkan kita. Kayak aja alimnya kita inya bisi ilmu juga kan. Cara mengalahkan. Jadi di alurnya kita puting-putingnya karena di baliknya kan dibandingnya setir kan lalu tak gulung. Maka kita jangan lepas minta tolong kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu paling penting. Tapi ada manusia yang hebat. Nang syaitan itu kada bekutek dan manusia ini. Kan kita bisa kejadian manusia karasukan, manusia kasurupan. Kenapa jadi kasurupan? Karena pikiran kosong. Karena ada masalah, pikirkan terus. Berzikir kada orangnya kan kosong hanya pikiran mikirakan terus akhirnya pas stres terawas urangan masuk dinya kan si setan jin penunggu situ kan masuk karena pengen kosong awalnya mau saya tata-tawa lagi lalu dirajih orang kan dia pana di ruqyah orang lawan kawa orang mengalahkan tak keluar kan hantunya buka lah. Nah, napa jurang kayak itu aku aja banyak pikiran, aku stres, di rumah bakal lahian, di duit kada, aku kan pakai data ada nukar aku nih. Siannya nih, 2 GB sehari talah lo ya. Sekolah tetap keluar duit, malahan tak gencang nang kada sekolah nih duit keluar. Napa belajar pakai online kan? Nah, orang babipi di rumah kan bayar sebulan sudah saya nak mau bakal lagi mutar. Amun nukar pakai data kan kada tukaran. Nah, tadi ada kan murid juga kayak Pak Ikam ini sekolah kan pakai online baca online. 2 GB. Pak 2 GB sehari kan 2 GB 2 hari kalah. Artinya kan cepat habis dah. Ujar Ikam mutar YouTube. Nah, jika YouTube tuh ada pengaturannya. Ikam pilih situ karena resolusi. Cari angka apa nih halus. Berapa paling halus? 166 kah? Nah, 166 kah? 164. Nah, paling gana kada 900 lebih lah. Pokoknya bila angka paling gana itu kan paling gencang menghantam pakai data. Nah, YouTube tuh. Jadi supaya pakai data tuh hemat, iku pilih na angkana, resolusi pilih na paling halus. Anunya videonya lancar kan, kemudian apa lagi? Nah, paketnya hemat jadinya lah. Nah, aturannya kan 2 hari habis bisa minggu tak bertahan. Ya terima kasih nya kan. Nah, enggak ada tahunya kasihannya. Sekolahan menuntut supaya belajar online. Pilih kang anakan, online ke offline enggak? Offline aja jangan anakan. Ya tahu dah, kamu banyak awas bila online kamu mana kata kotorakan. Ya, tahu dah kuitannya macam habis kan duitnya. Macam paco tadi salawar kuitan kan. Offline aja kuitan kan kompak berarti offline. Apa lo belajar di mana nih? Ada nang di Ambin belajar leh, ada nang di masjid kan. Itu juga kayak apa itu kisahnya kan. Nah, daripada orang nak belajar leh, bahasa kayak itu caranya kan. Wallahu a'lam kita ada tahu nampalan sabujudannya itu kan terjadi itulah. Wallahu a'lam. Kemudian apa lagi tadi kisahnya? Rasulullah SAW memberikan demikian sehingga tadi orang alim itulah yang dapat menolak kejahatan syaitan. Bila ada hal-hal yang kedepas maka orang alim akan membela masyarakatnya dengan adanya ilmu. Ada pernah terjadi syaitan berdua kan? Waktu berdua itu selama-lama berdua. Ikam jebusnya ganggung ini. Ikam jebusnya ganggung ini. Setelah setahun ke berapa kamasnya tatamu pulang berdua tadi. Nang asalnya lamak-lamak saikung tambah lamak kayak gajah. Nang saikung halus kayak burung cuit. Nah, apa aja kita nih berubah kayak ini? Ikamnya begenal awak aku bahalus nak ini nah kayak apa kisahnya? Ya aja nasib aku je bos menyuruh aku menggoda nang orang alim tuh. Kalah aku je. Inya hendak masuk ke rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Apa bacanya masuk ke rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Paling kada kan bismillahirrahmanirrahim. Paling kada kan Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna bismillahi kharajna wa Allahi rabbina tawakkalna. Masuk ke rumah. Assalamualaikum kan rumah baca qul huwallah kan 2 kali kalah 3 kali kah baca ayat kursi dianjurkan kita awal masuk ke rumah tuh bacaan ada pula assalamu alayna mir rabbina ada juga bacaannya kan atau assalamu alayna min ibadillah sholihin ada orangnya assalamualaikum itu pembawa rezeki bila kita masuk tuh rezeki murah karena kita baca surah qul huwallah 2 atau 3 kalah ayat kursi dibaca itu ada anjurannya dalam agama dibaca gitu maka rumah kita aman. Syaitan nak umpat masuk ke rumah, orang berbacaan, biar kita masuk, baik melawang, tahangkupnya lawang, tak undur syaitan kan. Nah, parah ya sudah.
Sanonoh nya setan kawa aku masuk ke rumahnya kada bebacaan umpamanya kan masuk ke rumah juga atau kekuatannya sudah lepas, sudah berkurang, kawa masuk ke rumah. Biar inya hendak makan, nah ya kan bila kita tuh makan kada bebacaan, maka keberkahan makanan kita tuh diambil oleh setan. Sehingga kita imbah makan tuh kada dimanfaat lagi masuk ke parut. Makanan masuk ke parut tuh kada dimanfaat lagi, berkahnya dicabut sudah. Diambilnya setan. Orang kan imbah makan kan bertenaga, energi dibawa ibadah imbah makan guring misalnya. Itu berkahnya bisa tuh hilang sudah. Sehingga energinya kada terpakai baik lagi kan. Nah, jadi syaitan aku harapan mau makan kan nyaman kan. Nah, biinya makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, makan. Parai saya tinggal makan aku. Nah, ibu pulang tuntung makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada bacaan alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bila baca yang ini diampuni dosa. Untungnya benar sama na parut kanyang diampuni dosa pulang. Kan gara-gara makan. Harapnya kita umat Nabi Muhammad nih makan parut kanyang diampuni dosa. Yaitu orang ibadah makan parut diisi sudah baca alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, hafalah doanya. Karena insyaallah kita share kan lah di grup lah insyaallah. Baca ada di buku nang salam nang ada di situ. Nah. Atau kita pakai baju, kan pakai baju nyaman kan baju kita menutup awak kita nih aman kan dari segala macam-macam. Pakai baju. Baca pulang alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Diampuni aja dosa. Kan gawiannya biasa tapi syukurnya itu naharat. Itulah yang menjadi Allah suka kepada hamba tadi. Kawala kita lah belum makan tuh baca ngintoh. Bebanu ingat bebanu ka? Kada. Alhamdulillah. Mariganya alhamdulillah. Mau kada mariga kada alhamdulillah. Nah, padahal gawian kita hari-hari. Kadang aku makan ya setan aku lapar pulang parut. Anu empat guring barangnya setan empat guring. Anu empat guring ya setan nih. Masuk alam bu bacaan pulangnya. Nah, bismika Allahumma ahya bismika amut. Parai pulangnya setan aku kada kawan empat guring. Pas makan kada guring gak ditampung orang. Kahujan kepanasan. Nah, berpanas hujan berembun ya setan kan. Kenapa manusia kada membawa ke rumah. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, lalu tambah ibunya kita tetap salawat untuk mencintai Nabi kita, ya kan? Nah, jadi merdeka kan apa tujuannya merdeka? Supaya rancang baca salawat, mensyukuri kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Kalau sudah kita bersyukur adanya Nabi Muhammad, maka kita akan mudah menuntut ilmu dan amal ibadah lainnya. Semoga kita tergolong orang-orang yang bersyukur atas kemerdekaan Allah Ta'ala kepada kita ini, dan kita diberkahi pada kehidupan kita dan semua apa yang terhubung dan tergantung dengan kita fid dunya wal akhirah. Lebih penting lagi nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, mendapat surganya Allah Ta'ala bighairi hisab al-hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam hadad nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malin ala ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashaqtu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana wallahu qad أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلنا بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا
دعانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم أوصل واهدي وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا وما تعلمنا في هذا المجلس إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح جميع العلماء والشهداء والصالحين خصوصا شهداء بلادنا إندونيسيا. اللهم أعلي درجات في الجنة اللهم جزهم جزاء حسنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اجعلنا شاكرين ومشكورين ثم إلى أرواح والدينا مشايخنا وجميع المؤمنات والمسلمين برحمتك يا ارحمين. اللهم اكتبنا من البارين لك ومن البارين لرسولك ومن البارين للوالدين ومن البارين لشهدائنا بلادنا إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم.